Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga di kesempatan berbahagia ini kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu antusias dan bersemangat dalam melaksanakan setiap aktivitas kita. Sahabat pustaka yang kami banggakan, untuk kesempatan kali ini kami akan mencoba untuk mereview kembali salah satu buku bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan lingkungan hidup. Kali ini judulnya bisa kita lihat, Biogas, Hemat Energi Pengganti Listrik BBM dan Gas Rumah Tangga. Sahabat pustaka, buku ini ditulis oleh Sri Wahyuni dan diterbitkan oleh Agromedia Pustaka pada tahun 2017. Buku ini sangat bagus sekali ya, terdiri dari 138 halaman dan dilengkapi dengan bahasa-bahasa yang sederhana, gambar-gambar yang cukup jelas, sehingga sangat memudahkan bagi kita untuk bisa memahami segala aspek-aspek yang berhubungan dengan pembuatan biogas. Sahabat pustaka yang kami banggakan, untuk mereview buku ini, saya akan mengawali dengan latar belakang mengapa penulis mengangkat judul daripada buku ini, di mana kondisi sekarang pada saat pertumbuhan penduduk terus meningkat, tentunya menuntut adanya kebutuhan pangan dan energi yang semakin besar pula. Nah, sejalan dengan hal tersebut, terjadi peningkatan harga tarif dasar listrik dan harga BBM sebagai dampak daripada kelangkaan dan kenaikan harga minyak dunia secara global. Sahabat pustaka yang kami banggakan, sebelum kita masuk ke dalam proses pembuatan biogas secara lengkap ya, ada bagusnya kalau kita sedikit mentelaah sebuah konsep yang dipaparkan oleh penulis di dalam buku ini, yang disebutnya sebagai konsep pertanian terpadu dan berkelanjutan. Nah, di mana konsep ini merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk menciptakan kemandirian dalam hal pangan maupun energi daripada petani maupun peternak. Sahabat pustaka, konsep pertanian terpadu dan berkelanjutan itu memadukan antara tiga sektor sekaligus ya, sektor pertanian, peternakan, dan maupun perikanan. Nah, di mana dalam konsep ini menganggap bahwa ketiga sektor tersebut merupakan suatu kesatuan yang semestinya saling mempengaruhi satu sama yang lain. Nah, jadi sebagai contoh dalam buku ini penulis memberikan contoh di bidang pertanian. Jadi untuk aktivitas pertanian, di samping dia menghasilkan bahan pangan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, makanan pokok dan sebagainya, semestinya dia mampu menyiapkan produk sampingan yang akan mempengaruhi sektor-sektor yang lain. Nah, dalam hal ini kita berharap bahwa produk aktivitas pertanian mampu memproduksi pakan ternak ya, maupun pakan ikan untuk aktivitas perikanan. Terus yang kedua, sebagai contoh untuk bidang peternakan, anggaplah kita mengambil contoh kegiatan penggemukan sapi potong ya. Jadi diharapkan di samping aktivitas tersebut bertujuan untuk memproduksi daging sapi potong ya sebagai target utama daripada aktivitas penggemukan sapi, diharapkan bahwa aktivitas peternakan tersebut itu dapat menghasilkan pupuk organik bagi kegiatan pertanian itu sendiri ya. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir itu di sektor perikanan, penulis memberikan contoh yaitu pada aktivitas budidaya pembesaran ikan lele, di mana diharapkan bahwa dalam aktivitas tersebut di samping untuk memproduksi ikan lele ukuran konsumsi, diharapkan juga mampu memproduksi hasil samping berupa pupuk organik ya, yang bisa dimanfaatkan untuk aktivitas pertanian, baik itu aktivitas pertanian yang sifatnya konvensional maupun aktivitas pertanian yang lebih modern seperti hidroponik, aquaponik, dan sebagainya. Sahabat pustaka yang kami banggakan, untuk biogas ini sendiri ya, berbicara tentang biogas, jadi biogas itu adalah energi yang berada dalam bentuk gas ya,
yang bisa digunakan untuk menggantikan energi listrik, bahan bakar minyak untuk aktivitas di dalam rumah tangga. Nah, di mana biogas ini diproduksi dengan memanfaatkan limbah organik yang berasal daripada aktivitas pertanian maupun peternakan. Sahabat pustaka, untuk memproduksi biogas ini itu dibutuhkan sebuah alat yang disebut sebagai sarana utama dalam pembuatan biogas, ya, yang disebut sebagai digester atau lebih dikenal sebagai biodigester. Biodigester ini merupakan sejenis tangki yang tertutup yang kedap udara yang didesain sedemikian rupa sehingga untuk menciptakan kondisi anaerob selama proses pembuatan biogas. Sahabat pustaka, untuk memproduksi biogas, ya, mulai dari limbah atau bahan organik yang dihasilkan dari aktivitas peternakan maupun pertanian hingga menghasilkan biogas yang siap untuk digunakan di rumah, itu setidaknya ada tiga. Pada prinsipnya ada tiga proses yang berlangsung di dalam biodigester tersebut. Yang pertama adalah hidrolisis. Ya, jadi proses hidrolisis ini merupakan proses yang paling awal dalam fermentasi kotoran ternak hingga menjadi biogas. Hidrolisis ini merupakan proses penguraian bahan-bahan organik yang terkandung di dalam limbah peternakan ataupun pertanian menjadi bahan-bahan yang lebih sederhana. Nah, jadi kita bisa berikan contoh di sini yaitu karbohidrat, protein maupun lemak yang terkandung di dalam kotoran ternak itu dirubah menjadi bentuk yang lebih sederhana seperti glukosa, karbon dioksida, etanol, dan sebagainya, yang nantinya akan digunakan oleh bakteri anaerob untuk melakukan aktivitasnya untuk tahap-tahap selanjutnya daripada proses pembuatan biogas. Terus yang kedua, tahap yang kedua dalam proses pembentukan biogas ini disebut sebagai pengasaman atau asidifikasi, di mana pengasaman ini merupakan proses perubahan senyawa-senyawa organik yang dihasilkan dalam hidrolisis menjadi asam-asam organik seperti asam asetat, asam propionat maupun asam laktat. Dan yang ketiga disebut sebagai proses metanogenesis, di mana proses metanogenesis ini dilakukan oleh bakteri metanogenik yang merubah zat atau asam-asam organik yang dihasilkan dalam proses pengasaman atau adisifikasi tadi menjadi gas metana, CO2, dan air yang merupakan komponen penyusun daripada biogas itu sendiri. Semakin besar tingkat energi yang dihasilkan dalam biogas tersebut itu tergantung daripada konsentrasi gas metana yang dihasilkan dalam proses metanogenesis tadi. Sahabat pustaka, jadi untuk memulai aktivitas pembuatan biogas ini, jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan instalasi pembuatan biogas itu sendiri. Jadi kurang lebih ada 7 bagian yang merupakan bagian daripada instalasi biogas. Yang pertama tadi sudah kita jelaskan di depan, yaitu biodigester yang berupa tabung yang kedap udara tertutup yang didesain sedemikian rupa hingga menjamin terjadinya suasana anaerob selama proses fermentasi kotoran ternak hingga menjadi biogas. Terus yang kedua, ada yang disebut sebagai manometer. Jadi manometer ini dipasang pada bagian puncak daripada biodigester yang berfungsi untuk mengukur seberapa besar tekanan yang ada di dalam biodigester. Jadi berapa energi yang diproduksi daripada biodigester, berapa energi biogas yang diproduksi bisa kita lihat dengan alat manometer tersebut. Selanjutnya dibutuhkan beberapa pipa paralon yang bertujuan untuk menyalurkan gas yang diproduksi pada digester menuju ke instalasi biogas yang lain. Terus dibutuhkan juga keran untuk membuka, ya, untuk membuka jalur distribusi daripada biogas. Kemudian ada pula dibutuhkan alat yang berupa tempat penampungan gas sementara sebelum kita alirkan ke alat-alat rumah tangga yang membutuhkan biogas itu sendiri. Sahabat pustaka yang kami banggakan,
Adapun kegunaan daripada biogas ini sendiri itu adalah ada beberapa alat ya, terutama dalam penggunaan listrik. Jadi biogas ini bisa digunakan untuk mengganti energi listrik untuk diaplikasikan pada beberapa peralatan rumah tangga. Misalnya lampu listrik, rice cooker, pompa air dan sebagainya. Dan yang kedua, penggunaan daripada biogas ini sendiri adalah sebagai pengganti gas LPG yang bisa kita gunakan untuk sebagai bahan bakar daripada kompor di rumah. Sahabat pustaka, pada bagian akhir daripada buku ini, penulis juga memaparkan bahwa ternyata dalam proses pembuatan biogas dengan menggunakan instalasi biogas itu didapatkan hasil samping. Nah, di mana di samping kita memperoleh biogas, ada juga hasil samping atau bisa dikatakan sebagai ampas yang bisa kita manfaatkan untuk berbagai keperluan. Yang pertama itu adalah kita bisa memperoleh kompos dari hasil pembuatan biogas. Jadi sisa padatan yang dihasilkan daripada biogas ya itu dikeluarkan dari biodigester dan dapat kita olah menjadi kompos atau pupuk organik yang bisa diaplikasikan kepada tanaman pertanian. Terus yang kedua, yang bisa kita manfaatkan dari hasil samping daripada produk biogas ini adalah pelet. Ya, pelet untuk usaha pembesaran ikan lele. Ya, jadi bahan padatan tadi, ampas daripada hasil pembuatan biogas, biasanya dikenal dengan sludge, ya, itu bisa didaur ulang untuk menjadi pakan lele. Karena pada dasarnya bahan padatan tersebut itu masih mengandung beberapa zat yang masih dibutuhkan untuk pertumbuhan daripada ikan lele. Dan yang terakhir itu berupa pupuk cair ya atau kompos cair, di mana pupuk cair ini itu diambil pada saat kita mengeluarkan bahan padatan dari dalam biodigester. Sahabat pustaka yang kami banggakan, jadi sekali lagi buku ini sangat bagus. Saya rekomendasikan untuk kita baca, terutama para pelaku utama pertanian dan peternakan. Sahabat pustaka, jadi mungkin ini yang bisa kami sampaikan dalam review buku kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.